Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya. Kita di sini akan mempelajari mengenai routing statik. Nah, sebelumnya kita akan mengulas kembali materi yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep routing. Apa itu routing? Nah, routing adalah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Intinya apa? Routing itu penghubung ya, antara satu perangkat dengan perangkat yang lain yang tentunya dia berada di jaringan yang berbeda. Nah, itu kunci dari routing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Apa itu routing statik dulu? Ya, routing statik itu dia rute yang ada pada routing tabelnya, ya, itu ditambahkannya secara manual. Jadi nanti kita akan menentukan berapa next hop-nya, berapa network-nya, seperti itu. Nah, ada 3 istilah, 3 bagian penting yang harus kita ketahui pada routing tabel. Yang pertama, network destination atau jaringan tujuan. Kemudian yang kedua, subnet mask dari jaringan tujuan. Kemudian yang ketiga, next hop. Next hop itu IP address pada router berikutnya. Ya, router yang akan menjadi tujuannya, yang akan dilalui oleh sebuah paket. Seperti itu. Di sini saya akan menganalogikan ketika saya akan mengirimkan paket ke 10.11.12.2/25, tapi saya tidak tahu ya rute mana yang akan kita lalui. Gitu. Nah, router yang terdekat dia akan mengirimkan sebuah jawaban. Kirim saja ke default gateway saya dengan IP 192.168.1.1. Selanjutnya, nah, dari IP 192.168.1.2 untuk 10.11.12.2 ada sebuah pesan, halo ini paket saya, kemudian dia akan dikirimkan ya ke router yang terdekat. Nah, paket ini ditujukan untuk 10.11.12.2. Sebelumnya saya akan cek dulu kata routernya ya, akan cek dulu pada routing tabelnya, di mana dia akan tahu rute terbaik itu dia akan lewatkan mana. Nah, di sini didapatkan destination-nya tahu, IP-nya sekian. Nah, next hop-nya yang mana? Next hop itu jalur masuk ke IP ya, atau rute tujuan. Nah, di sini sudah tahu visi tujuannya kemana, dia jalur masuknya kemana. Nah, jalur masuk itu router tetangganya. Next hop-nya 172.168.1.2. Nah, kemudian berdasarkan routing tabel, paket ini dapat saya kirimkan ke 10.11.12.2 dengan melalui ya next hop 172.168.1.2. Nah, selanjutnya paket yang saya terima ya dari router yang sudah berada di next hop itu ya, saya akan kirimkan ke 10.11.12.2 dengan melalui 10.11.12.1. Di sini terlihat paket sudah berhasil diterima dengan pesan, halo ini paket saya. Seperti itu. Ini analoginya dari sebuah cara kerja ya, cara kerja dari routing statik. Ya, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, baik itu menggunakan mobile yang di rumah ada HP ya, atau Packet Tracer desktop yang di rumah menggunakan PC maupun laptop, seperti itu. Nah, sebelumnya yang belum menyiapkan tolong disiapkan dulu. Jadi kita akan gunakan sebuah aplikasi simulator yang namanya Cisco Packet Tracer Mobile, yang mana kita bisa merangkai sebuah topologi routing statik. Nah, jadi kalian bisa menggunakan Cisco Packet Tracer Mobile di HP kalian masing-masing. Yang menggunakan laptop bisa dibuka Cisco Packet Tracer by Desktop. Oke, selanjutnya saya akan membuat topologi sesuai dengan animasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan tarik dua router. Nah, kemudian selanjutnya saya juga akan menarik dua PC
sini 2 PC. Saya akan rapikan dulu. Setelah itu saya akan menghubungkan antar perangkatnya. Saya klik connect, kemudian memilih kabel, saya pilih cross, pilih portnya, kemudian kembali ke topologinya. Selanjutnya antar router dengan PC seperti itu juga, pilih cross, kemudian pilih konektornya, kembali ke topologi. Yang satunya juga ya. Di sini saya menyambungkan dulu semua perangkat. Setelah itu baru saya setting di setiap perangkatnya ya. Oke. Nah, ketika sudah terhubung seperti ini, kalian pastikan dulu di dalam topologi ini sudah terlihat mana interface yang dinamakan misalkan nih GIG0/1 ya. Itu mengartikan kalau dia itu interface-nya berada di interface Giga Ethernet 0/1, atau kalau kita berbicara tentang colokan itu colokan pertama, colokan kedua gitu ya. Nah, kalau di dalam simulator ini berbicaranya GIG 0/0/ berapa gitu ya. Itu. Nah, langsung saja sebelumnya saya akan setting IP di setiap PC-nya dulu. Ya, kita klik kemudian masuk ke desktop, masuk ke IPv4 configuration. Nah, di sini saya akan setting IP sesuai dengan animasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti sebelumnya kalian bisa catat atau di buku kalian itu dicatat topologi yang sudah saya jelaskan di animasi. Nah, di sini IP-nya 192, maaf typo, 192.168.1.2. Oke, selanjutnya subnet mask saya ketikkan 255, maaf typo karena di HP ya kecil ya, 255.128. Oke. Nah, selanjutnya kita akan setting ketika nanti belum keluar, di apply aja nanti langsung kelihatan gateway-nya ya, karena kita sudah bermain tentang routing berarti kita harus setting gateway. Gateway-nya dari PC 1, maaf PC 0 itu IP di router yang terhubung di PC 192.168, maaf 168.1.1. Oke. Nah, selanjutnya di apply, kemudian close. Nah, selanjutnya di PC 1 pun juga akan saya setting IP sesuai dengan animasi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kita akan menggunakan topologi yang sama biar nggak berubah-ubah ya. PC 1 saya setting 10.11.12.2. Oke. Selanjutnya subnet mask 255.255.255.128. Nah, selanjutnya gateway-nya saya akan setting karena terlalu kecil jadi mau dikebawahin gitu agak sulit. Nah, oke. Selanjutnya gateway yang ada di 10.11.12.1 yang ada di router. Oke, sudah ya, di apply kemudian di close. Nah, selanjutnya kita akan setting IP di router 0 dan router 1. Saya setting di router 0 dulu, masuk di CLI ya, tekan tombol yes, kemudian kita break aja, kemudian enter. Nah, kita tekan tombol pojok kiri bawah ya untuk mengeluarkan keyboardnya. Kita tulis N itu artinya enable, kemudian conf T atau konfigur terminal kalau ditulis lengkap, enter. Kemudian saya akan masuk di interface GIG 0/0, interface yang terhubung antar router
Ya, saya akan setting IP-nya terlebih dahulu. Saya akan pastikan dulu. Ya, benar GIG00 itu terhubung dengan router. Jadi IP-nya disesuaikan dengan IP yang sudah ada di topologi. Oke. Tuliskan IP at spasi 1 berapa tadi ya, 172.168.1, maaf typo lagi ya, 1.1. Oke, 255 subnet masnya ini ya, 255.128, enter. Kemudian kita enablekan dengan perintah no shut. No shut itu artinya no shutdown ya. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita exit, kita setting tangan yang satunya yang terhubung dengan PC. Dengan perintah sama, masuk dulu di interface-nya 0/1, enter. Kemudian saya bisa menekan ini, tanda panah ke atas, untuk menuliskan perintah yang hampir sama. Ya, oke. IP-nya 192.168.1.1 spasi 255.255.255.128. Oke, di-enablekan dulu. Nah, enter. Sesudah itu kita masuk di topologi. Kalau sudah hijau itu artinya dia sudah on gitu ya, sudah tersetting gitu. Sama halnya dengan router 0, saya juga akan setting dengan router 1. Kita tekan tombol break dulu, kemudian enter, masuk ke dalam settingan in conf t ya, conf spasi t ya. Kita lihat dulu. Oke, GIG 0/0 itu yang terhubung dengan router, berarti maaf saya close. Nah, in ya, GIG 0/0. Oke, enter. IP at spasi 172.168.255.255.255.128. Oke, enter. Kemudian no shutdown untuk mengenablekan, enter. Kemudian exit. Tangan yang satunya saya akan setting biar tidak menulis terus ya. Kita bisa tekan tanda panah ke atas dan ke bawah ya, kita enter. Kemudian IP address tinggal kita gantikan sesuai dengan IP address yang ada di 0/1. Oke, titik 1.255 subnet masnya. Oke, seperti ini. Kemudian enter. Terus selanjutnya no shut. Oke, exit. Nah, kita tekan di topologinya, sudah hijau semua. Ini artinya ini semua sudah tersetting, hanya saja kita belum merutinkan. Buktinya belum merutinkan apa? Kita bisa cek apakah kita sudah bisa mengirimkan pesan antara PC 0 dan PC 1. Ketika sudah dirutinkan, berarti artinya di dalam topologi ini antar jaringan sudah bisa terhubung, karena nyata gitu ya. Di PC 0 dengan GIG 0/1 miliknya router 0 itu IP yang kita set itu kelas C ya. Kemudian antar router GIG 0/0 milik router 0 dengan GIG 0/0 router 1 itu dia kelas B. Selanjutnya yang sayap kanan GIG 0/1 router 1 dan PC 1 itu dia kelas A. Nah, itu artinya dia berada di kelas yang berbeda atau jaringan yang berbeda. Makanya
kita membutuhkan adanya routing biar antar jaringan tetap bisa terkoneksi. Nah, seperti itu konsepnya. Selanjutnya, saya akan mencoba dulu ya, apakah sudah bisa mengirimkan pesan sebelum kita setting routing. Nah, kita klik skenario biar terlihat. Nah, ini untuk memperlihatkan skenarionya apakah nanti successful atau enggak gitu ya. Kita coba ping dulu, mengirimkan pesan dulu dalam satu dalam satu jaringan, dalam satu kelas. Klik pesan, kemudian tekan ke router 0, maaf. Nah, berhasil kan ya, karena ini masih dalam satu jaringan. Oke, selanjutnya coba kita nyebrang ke jaringan yang berbeda ya, nggak usah jauh-jauh ke PC 1, kita lihat ke router 1 dulu. Nah, ini valid ya, apalagi ke PC 1 pasti valid karena dia belum diroutingkan atau belum dikenalkan. Ini loh rutenya seperti itu. Nah, di sini tugas kita ya harus bisa men-setting ya, dalam sebuah topologi jaringan itu tidak mungkin dia akan berada di kelas yang sama. Makanya kita butuh mengenal adanya routing ya. Seperti itu. Jadi kita setting di router 0 dulu. Kita klik, kemudian kita klik router 0, kemudian masuk ke CLI ya. Terus kemudian kita enter coba. Nah, ketika sudah masuk di config strip if, itu artinya sudah masuk di konfigur terminal ya. Kita masukkan perintah IP root ya, ini perintah untuk routing static. IP root spasi network destination-nya. Jadi network destination di PC sebelah, PC tetangga ya. Networknya berapa? 10.11.12.0. spasi subnet masknya milik tetangga juga 255 nih gini. Nah, kemudian spasi next hop dari ya jalur masuk ke IP tetangga atau PC tetangga itu berapa ya, 172.168.1.2. Oke. Nah, seperti ini. Ini artinya kita sudah setting routing ya. Seperti itu. Mohon maaf, ini tadi ada satu kesalahan sedikit. Jadi config strip if itu artinya dia sudah berada di interface. Kita setting lagi ya. Jadi harusnya ke config ya, bukan config strip if, karena kalau if itu interface. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan sedikit. Kalau config itu hanya di terminal. Kita enter aja langsung. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan set ya, routing untuk diri sendiri ya, ini tetap ya 172.168.1.0. Oke. Kemudian 255 128, kemudian 172. Kalau ini IP yang keluar 68.1.1. Ini ada perintah invalid next hop ya. Ini coba kita nggak usah setting dulu berarti ya, kita langsung masuk ke topologinya. Kita masuk di router 1, kita setting CLI ya. Kalau ini sudah benar masuk di config, kita langsung tuliskan IP root ya, IP root strip oke 192.168.1.0 spasi 255.25.0
basis pintu masuknya 172.168.1. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kita masuk ke topologi lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba PC0 kirim pesan. Sebelumnya kita keluarkan dulu skenarionya. PC0 mau mengirim pesan ke router 0. Oke, successful karena di networknya sendiri. Saya akan mengirimkan pesan lagi ke router 1. Oke, sudah berhasil. PC0 ke PC1 coba. Ini saya hapus dulu ya biar kelihatan. PC0 kirim pesan ke PC1. Oke, successful. PC1 saya akan kirimkan pesan ke router 1. Berhasil. Kemudian PC1 kirim pesan ke router 0. Successful. Selanjutnya PC1 ke PC0. Successful. Oke, yang terakhir PC0, PC1 saya cek lagi biar terlihat dan sebaliknya. Oke. Nah, seperti ini. Ini hasil akhir dari kita praktikum kali ini ya. Dalam routing statik kita mengenal adanya routing tabel yang mana kita harus bisa menentukan network tujuan kita, subnet mask tujuan kita, dan juga next hop untuk menuju ke network destination ya. Next hop untuk menuju ke network destination, seperti itu. Baik itu router 1 ke router 0 maupun sebaliknya. Jadi kita harus mengenalkan begitu ya. Jadi fungsi dari routing adalah menyambungkan dua jaringan atau lebih yang tentunya berbeda. Tuh. Nah, kalau statik itu manual, kalau dinamik nanti otomatis dia akan mencari jalur yang terbaik. Jadi si router sudah pintar mencari jalur yang terbaik. Kalau routing statik kita harus manual. Ketika PC0 mau terhubung PC1, oh dia harus kenal dulu dengan gateway router 0. Kemudian dia harus dikenalkan dulu. Network tujuannya berapa? Subnet mask tujuannya berapa? Next hopnya berapa, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, kalian praktikum berhasil. Sekian, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya via WhatsApp ya, boleh di grup atau WA pribadi atau via Google Classroom. Sekian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti apa yang bisa kita praktekkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.